Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu hadits as-sadisa asyara kang nomor 16. Iku an Abi Hurairah dan ceritakan saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu apa anna rajulan temen setuhune wong lanang iku kala dawuh sapa rajul lin nabi maring jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini ing dawuh ausini manane ausini wasiato tuan ausini wasiato tuan ing ingsun ausini wasiato tuan ing ingsun kala dawuh sapa kanjeng Nabi la taghdab ing lafat la taghdab ojo bendu sapa sira faraddada mongko baleni sapa rajul miraron kelawan bolak-balik kala dawuh sapa kanjeng Nabi la taghdab ing lafat la taghdab ojo bendu sapa sira rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Jadi hadis nomor 16 kadinto riwayatake dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bada sahabat nika atanya dek Gusti Kanjeng Nabi. Wakilah sahabat kadito adalah sahabat Abu Darda, bada sedabu Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, bada sedabu Abdullah bin Umar. Di antara telone kesetanya. Aneka atanya dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ausini ya Rasulullah. Kanjeng Nabi tore. Wasiat dek kula Kanjeng Nabi. Parengen oneng kula Kanjeng Nabi tentang napa saya manfaat kanggo kula kanggo urusan dunia sareng urusan akhirat. Ben boleh wasiat lagi Kanjeng Nabi napa saya bisa mesemaaki abdina dekat ngesana Allah Subhanahu wa taala. Maka kanjeng Nabi ajawab dak sahabat siatanya neka ajawab la taghdab. Ternyata wasiat itu cuman la taghdab neka artena tak oleh kalau sampai kadito tak oleh ngelakonen perkara senyebab lagi morang-moreng. La taghdab acek ngamuk kakek. Artena cek sampai kalau sampai sini itu ngelakonen perkara sebisa nyebabaki morang-moreng. Ben lakonen sorong ngelakonen perkara se bisa tak nyebabaki morang-moreng. Aci soro ngelakonen perkara sesekiranya tak reng-moreng ben nyewen ndak perkara senyebabaki morang-moreng. Napa contohnya? Contohnya hilim nika sabar saya tingkat tegi hilim nika telaten sabar telaten jadi ada masalah kasa tak langsung ngamuk ditio mondek iya kok mengamuk kok dadi ndak iya hilim sabar bijaksana wa husnil khuluq bencukan ngakui budi pekerti sesae, akhlak sesae. Lo orang buat akhlak sesae pak, tak gampang ngamuk pak. Makalah kuda macam napa, bocahan macam napa, mon orang kayak itu husnul khuluq, akhlaknya bagus, tak kira ngelatinen. Makanya tak sampai ngamuk. So nomor 3 napa? Soro ngelakonen perkara senyebab kita ngamuk. Napa? Contohnya boleh aja haya todus orang mau todus tak kira ngamuk kan pak abang kok mau ngamuk todus kok nggak kena kene kok ngarek-ngarek kok nggak orang butuh kok nurutan setan kok todus kok mau ngamuk lah jadi mau todusan insya Allah tak kira ngamuk ben boleh tawadu rendah diri tak sombong orang mau tak sombong tak kira ngamuk kan pak orang sing ngamuk kan kasih sombong mentang-mentang
Mentang-mentang bolana abon saya raja, mentang-mentang bolana andi kedudukan, mentang-mentang saya anak kiai, mentang-mentang saya anak ustad. Nah, mereka saya maraki ngamuk. Nggak mau tawadu, rendah hati pun. Ya ngamuk tigel, sabar. Wa kafil adza, ben boleh kafil adza, tak seneng nyakein atena orang, tak seneng nyebabaki orang neka belis. Kafil adza wal afwi, ben boleh nyepora. Mana kocain orang, beda kata-kata saya nyelekit, kata-kata saya nyaki-aki dekate nyepora. Dina lah sabar lah, dina kok malah kenciran kok sabar. Wal afwi nyepora. Nah neka, nanti lah takdobnya kan diantara neka. Ben boleh wa bisa tatil wajhi, ben wajahnya kan selalu tersenyum. Tak nuduhaki wajah saya beringas, saya nuduhaki kejam, saya nuduhaki kerang putan. Apa ajar cara bahasa Jawa nih, ajar apa murah senyum. Nah, insya Allah menganeka tak kira terjadi ngamokan, tak kira ngamokan. Ben beda orang saya ngamuk, tak kira iblis kelaban ngamuk. Menabi ngelakonin la taghdab, ajak ngamukan artinya kalau sampai jeneng tak oleh ngelakonin perkara sebisa nyebabaki ngamuk. Nah ini kan diantaran gila nih kan. Hilim, husnul khuluq, haya, tawadhu, kafil adza wal afwi wa bisyatatil wajhi. Ben boleh kemungkinan saya katakan ke Nabi la taghdab. Neka tak oleh ngelakonen perkara saya nyebabaki morang-moreng. Lah malah kadung terjadi morang-moreng ndak remah. Malah kadung terjadi. Kadung kelero misalnya. Beda orang morang-moreng nyebabaki orang morang-moreng akhir kan jadi gugek tokaran, ndak remah carana. Malah kadung belis misalnya. Cek morang-moreng. Jahid nafsaka ala tarki tanfidi. Usaha aki ongku nafsona neka kendalikan, cek nurutin nafsu. Tiga lagi, cek sampai ngamuk, tahan. Kelebihan apa? Kita kan ngempet pon, belis empet, jajah, buat oleh ngamuk. Engkau mau ngamuk bahaya dekingko akhirnya ngakan nek, deki akhirnya tokaran, deki akhirnya bisa coba orang, bisa masuk penjara, deki bisa ngakuin dosa, lengak kan? Tahan, sabar. Engkau takut ada Allah. Nggak neka, tahan nggak neka caranya. Mula kadung terjadi kelero ngelakuin perkara senyebabaki ngamuk, tahan. Nah kelabun nggak neka, akhirnya titi orang seselamat. Menurut nafsu apa ngamuk karena nurutin sombong, egois, nurutin ego, akhirnya tokaran. Tetina deti ocahan orang coba dalam ustad metokaran, dalam kiai metokaran, dalam santri metokaran, dalam pada orang Islam metokaran. Dan ya, akhirnya jadi coba menoroten nafsu. Makanya kajian Nabi wasiat la taghdab. Lah sahabatnya kan tak lega. Minta wasiat dia kaku kajian Nabi nasihatin la taghdab. Seneng kata. Maka sahabatnya kan matur boleh dak ke kanjeng Nabi Muhammad SAW minta wasiat boleh. Tore kanjeng Nabi. Parengen wasiat boleh kula kanjeng Nabi. Saya sekiranya kula nika bisa mesemak dek ngersana Allah Subhanahu wa taala. Ben napa saya manfaat kangge kula kangge urusan dunya ngatos dek alam akhirat. Haja-haja sahabat nika tak neremah. Dak wasiat kanjeng Nabi la taghdab nika. Haja remes nika. Minta lebih hebat boleh wasiatnya, nasihatnya kan. Minta nasihat lebih manfaat. Maka ternyata kajian Nabi pakun adubu, aja boleh la taghdab. Ajak ngamukan pakun kajian Nabi. Bahkan kajian Nabi kali itu ngulangin sampai 3 kali. Wakila sampai ngulangin 3 kali. La taghdab. Doa apa? Mek sampai kajian Nabi ngulangin 3 kali. Nek kan nuduhaki bahwasanya wasiat nasihat la taghdab ajak ngamukan aneka nuduhaki bahwasanya aneka nasihat si aku
Nasihat saya penting. Nasihat saya sangat manfaat. Bahkan debulat tagbab neka cek ngamokan. Neka termasuk daripada jalbul masoleh. Nyebabaki orang kali itu banyak ngelakonin kebagusan. Wadar ilmu fasid ben bisa nolak bahaya. Orang mau bisa mengendalikan nafsu tak ngamokan, tak kira terjadi masalah-masalah seberbahaya, masalah-masalah secuba, tak sampai ngelakonin dosa-dosa seraja. Dan neka hebatnya wasiat lah tagbab. Jadi orang ini apa? Mau bisa mengendalikan nafsu tak ngamokan, bahwa orang hebat. Tak kira banyak dosa orang saya bisa tak ngamokan, saya sabar nih kan. Juga beda boleh nasihat tongkel kadi to. Sayyidina Abbas paman Gusti Kanjeng Nabi kadi to toman matur juga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimni du'aan ad'u bihi ya Rasulullah. Kanjeng Nabi tore ajaran abdina Kanjeng Nabi. Tore ajaran abdina Kanjeng Nabi doa doa kadi to manfaat kanggo kula. Yang kui doa seare-are saya sekarang doa kadi to manfaat ada abdina Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadi to ajawab deka Said Abbas nih kah salillaha al-afiyah. Ternyata Kanjeng Nabi ngocak deka Said Abbas ngocak salillaha al-afiyah. Kakek minta ya di Allah ya, minta afiyah. Minta afiyah. Maka Said Abbas kan ngulangin boleh ke Kanjeng Nabi. Tuh ada Kanjeng Nabi. Ajaran abdina Kanjeng Nabi doa, saya doa kada to manfaat angkui abdina seare-are sampai dekat dina kiamat Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi pakun matur dekat Said Abbas neka, ya Abbas ya amma Rasulillah salillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta kakek de Allah afiyah fid dunya wal akhirah. Afiyah neka penting Pak. Afiyah neka bener kun karo sehat wal afiyah neka bener. Sehat wal afiyah neka luar biasa. Siapun Kanjeng Nabi, menabi beda orang parengan afiyah. Beda neng dunya, juga neng akhirat, maka padana orang kak dito parengan sarang Allah sekapina kebagusan. Sekapina kebagusan artinya orang yang kamu oleh afiyah, orang yang itu bukan jadi orang yang selamat bercerita dunia ngatos deka alam akhirat. Syekh Mutawalli Asy'arawi kadi totoman ada busneka al-mal huwa adna darajati rizki. Harta benda, PC, sabun, pabrik, sekapina mobil, kenapa baik? Mal, beda. Mereka adalah rezeki yang paling rendah, Pak. Siapa Syekh Mutawalli Asy'arawi ini? Orang hebat Syekh Mutawalli Asy'arawi ini. Mufassir. Terus al-afiyah. Al-afiyah huwa a'la darajati rizki. Tapi afiyah mereka adalah napa? Rezeki paling tinggi derajatnya. Luar biasa afiyahnya kan. Maka jangan lupa sampean Nabi mada salat minta afiyah dekat Allah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Cek lupa nih ya. Setiap doa cek sampai lupa nih lagi minta afiyah dekat ngersana Allah Subhanahu wa taala. Juga beda boleh riwayat beda sahabat kadito atanya dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur sahabat dekat Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ada Kanjeng Nabi ajaran abdina parengan oneng abdina amalan apa Gusti Kanjeng Nabi saya bisa mesemak saya bisa memasuki abdina dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Itu ada Kanjeng Nabi parengan oneng apa amalan apa saya bisa nyebabaki bulan dekat masuk dekat surga. Maka Kanjeng Nabi ada bu la taghbab aku neka sahabat lain saya tanya neka Kanjeng Nabi jawab la taghbab ajak ngamokan. Maka sahabatnya juga tak lega Pak. Atanya boleh dek Kanjeng Nabi. Atanya boleh. Itu ada Kanjeng Nabi. Parengan oneng abdi Kanjeng Nabi. Amalan apa Kanjeng Nabi? Saya bisa nyebabaki kula neka masuk dekat surga Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi
Matur boleh, la taghdab, aja ngamukan. Terus lagi, tambahin men saya kasar ke Nabi. La taghdab, aja ngamukan. Terus istaghfirillah qabla sholatil asri 70 marrah. Terus kakek cek ngamukan ben kakek bebanyak maca istighfar sebelum sholat asar ajria maca ping 70 kali. Lah ini kata orang amal lagi nih kawan. Situng cek ngamukan bener kayak amal lagi sebelum sholat asar sampean maca istighfar astagfirullahaladzim benyakan 70 kali. Neka fadilan apa? Yukaffiru anka dzunuba 70 ama. Panjenengan Pak menabi ngahliaki maca 70 istighfar 70 neka istighfar 70 neka saare Pak sebelum asar. Maka neka dadi sebab menabi panjenengan andi dosa secek benyakan dosa neka kelakon sampai 40 tahun Pak. Lha mah benyakan dosa orang dosa saya kelakon 40 tahun. Bener 40 dosa bener. Dosa saya kelaku selama 40 tahun. Ya banyak Pak raja Pak. Lha neka mun panjenengan istiqomah maca istighfar 70 kali sebelum sholat asar. Neka dosa 40 tahun neka sepora sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabatnya matur ka Gusti Kanjeng Nabi. Tak langkung Kanjeng Nabi. Kadia abdina tak andi Kanjeng Nabi. Dosa sebenyakan selama 40 tahun ya Kanjeng Nabi. Sahabatnya kalau masa tadi dosa benyakan aneka. Maka Kanjeng Nabi nyakalakan oneng Pak. Oh mun kakek tak andi dosa benyakan 40 tahun, maka dosa nak emaan kakek, bune kakek sebenyakan selama 40 tahun bekal sepora bi Allah Subhanahu wa taala. Mun kakek ngahliaki maca istighfar 40 kali sebelum sholat asar. Aja pun sahabat juga. Punten Kanjeng Nabi. Kaki make ibu bulan kita andi dosa benyakan 40 tahun ya Kanjeng Nabi. Oh mon kakek tak andi dosa 40 tahun. Bune kakek tak andi dosa 40 tahun, maka dosa nambahan kakek sebenyakan selama 40 tahun aja bekal sepora bi Allah Subhanahu wa taala. Aja boleh Pak. Sahabat dia. Punten Kanjeng Nabi. Kaki make bapak kula tak andi dosa sebenyakan selama 40 tahun ya kan. Mun ndak iya cong, maka dosa na tantretana kakek sebenyakan 40 tahun aja bekal sepora sareng Allah Subhanahu wa taala. Eman Pak. Neka amal lagi neka. Cek ngamukan ben setiap sebelum asar sampai maca istighfar astagfirullahaladzim ping 70. Oh nek Pak sekejap tak sampai sajam nek kan. Paling 10 menit tak sampai. Nggih. Nah, nek kan lakuan nek dadi ilmu manfaat, nek dadi ilmu saya nyelamat lagi kaula sareng panjenengan, ibu, bapak juga ternyata supaya jadi orang saya sekolah sareng Allah Subhanahu wa taala. Neka juga ada riwayat dari sahabat Anas. Beda seorang sahabat neka atanya deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atanya neka, "Ya Rasulullah, fama asyaddu min kulli syai'in." Kanjeng Nabi, napa Kanjeng Nabi? Sepaling dahsyat nih kan apa Kanjeng Nabi? Sepaling dahsyat nih kan apa Kanjeng Nabi? Perkara sepaling naku ini kan apa Kanjeng Nabi? Sepaling merenges ini kan apa Kanjeng Nabi? Maka Kanjeng Nabi aja, oh perkara sepaling dahsyat, perkara sepaling menakutkan, naku bahaya ia jeria ghadabullah, bentuna Allah. Bentuna Allah coba Kanjeng Nabi. Perkara sepaling bahaya, paling dahsyat adalah bentuna Allah. Makanya Kanjeng Nabi gila pentahen wasiat sareng sahabat jawaban apa? La taghdab, aja ngamukan. Karena mon ngamuk bisa jadi sebab oleh bentuna Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sahabatnya katanya, jadi saya sangat dahsyat nih saya naku akhirnya kak bentuna Allah Kanjeng Nabi ya. Iya. Terus kenapa Kanjeng Nabi? Saya bisa nyebabaki kaula neka sebagai orang Islam neka supaya selamat daripada bentuna Allah.
Apa saya bisa nyelamat lagi kaula? Sekiranya kulina tak sampai oleh peduna Allah. Maka kajian Nabi aja, la taghdab, aja ngamukan, dan ya Pak. Aja ngamukan, la taghdab. Karena ngamuk neka saya nyebut pagi oleh peduna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana oleh peduna Allah, neraka keneng Pak. Neraka keneng men sampai bentu sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala lah neka kaki orang saya ampun terpapar, ampunlah kebiasaan ngamukan misalnya lah kebiasaan ngamukan dan neka beda resep Pak dari ulama, beda obat gitu. Obat saya bisa ngelangin orang mulai terlanjur jadi orang saya ngamukan. Juga bisa nyege. Ada remajaran, kok dia tak terung kok dia ngamukan. Dan ini juga beda obat ini kan. Tapi benih obat eontal nih Pak. Nah, obat ini artinya resep. Nabi kalau sempat sini kan bisa ngelakukan ini kan. Bisa. Saya biasa ngamukan, bisa tak ngamukan. Saya takut ngamukan, insya Allah tak terjadi ngamukan. Kenapa? Saya pertama hakikat itu falmane. Obat saya nyegel, saya sekiranya tak ngamukan. Hakikat itu kenapa? Kau tuh engak dekat bahaya nah. Kenyain bahaya nih ngamuk nah. Engkau mau ngamuk tuh, dus kau di tangan anak. Eko cain nak anak kene, eko cain orang saya nolten nafsu. Engkau mau ngamuk kan sampai engkau terjadi akhir tokaran, nokol kok menituntut akhirnya masuk penjara. Akhirnya engkau ngelakuin dosa, akhirnya masuk dekat neraka. Lah neka. Kenyain bahaya nah. Dikit tokaran akhirnya carok bisa mati kok bisa saling nokol lah neka. Kenyain bahaya nah. Bacukan neka hilim gelak neka. Di antara boleh neka hilim gelak neka sabar. Jadi untuk mencegah supaya tak ngamukan kini neka kenyain bahaya nah pun lakonin sabar, telaten. Aduh, Arya medaya ya. Deki kok menurutkan dia bahaya, ngamuk deki kok jangan. Nah, hilim, telaten, epikir lanjeng, hilim, bijaksana, ben boleh tahan, noroten ngamuk dah, tuh ngamuk hari kita melisen orang dia, tahan bon, tahan. Nah, ini kan cara menanggulangi, cara supaya sampean sekiranya tak sampai terjadi ngamukan. Nah, tapi saya paling kuat gitu, perkara saya paling kuat kanggo nyege bengelangen deka ngamukan neka etika itu at-tauhid sekilo kebabas warafi mungkin saya ngelang lagi orang saya biasa ngamukan misalnya dari mana cara ngelang lagi nih lah biasa ngamukan cara ngelang lagi nih kini kah gila nih kah ngengak deka bahaya nih pada tongkel nih kah kok mengamuk bahaya dikingku akhirnya tokaran akhirnya nokol kok akhirnya keket akhirnya carok akhirnya bisa masuk di penjara akhirnya bisa masuk neraka nah neka nomor tung neka dan nomor 2 panjenengan menabi belis misalnya pada compoan Pak sampai belis misalnya ada binen atau pada anan pada compo belis sampean anan belis sampean misalnya binena belis ndak kesampean keluar sampean nyege neka di antara caranya nyege ben boleh maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bon nyege Pak mungkin takun Pak ajuk ke belis sampean mandi sampean mandi jebur bon jebur mereka wudu terus mon umpama sampai nega tepak ngamuk nega Pak manceng maka toju sampai mau sampai tepak ngamuk Pak belis juga manceng toju mau sampai belis tepak ngamuk nega tepak toju dung tedungan mon bisa tedung sekali sampai ngorok aman Bang ya ada mau kita pakun Pak sampai keluar ngamuk pada dalam keluar pada tengah ngamuk neng kamar keluar di tengah kita pakun ngamuk
keluar boleh dari jongkok. Kita pun ngamuk, depan suruhan Pak ngopi zaman Pak, ngopi, nega. Lebar dia aja mendesain boleh, keluar boleh bon. Nah, sekarang tak ngamuk, itu masalah sekarang tak ngamuk, ya nggak nega. Tapi obat paling hebat saya bisa nolak deka ngamukan. Sekarang tak ngamukan ben bisa ngelangin deka ngamukan adalah at-tauhid al-hakiki. At-tauhid al-hakiki kita itu pembeli deka Allah Pak. Pembeli deka Allah. Apa-apa terjadi ini adalah takdir Allah. Saya rasa bisa ngobrol takdir pangeran Pak. Tak bisa mana Allah ngersaakin kita tak bisa. Jadi misal beda orang tak sengaja nyerempet sepeda motor sampean saya anyar misalnya. Ya sampean mau tak pembeli tauhid al-hakiki. Maka disebut petokaran, sebut pengamuk sampean. Wah, tak celing mata negaknya. Ada sepeda anyar ya, ada sepeda larang ya. Akhir pada ngamuk, akhir tokaran, akhir saling tokol, akhir pada saling melakukan dosa, akhir jadi sebut masuk penjara, akhir jadi masuk dekat neraka. Lah kan. Tapi mon pembeli juga pangeran. Ada yang lebih pangeran ini apa-apa kok nyepora. Tapi mon bisa gentein dia. Tak apa, pas nega. Seperti tak usah ngamuk, tak usah ngucap tak kumatan nah. Udah nek bahaya nega Pak. Tak jeling mata nah pecek. Waduh sebereng bon. Tak kuat lagi ngenten ria, tak tengate. Waduh. Ya akhirnya terjerumus dek kagudena setan. Akhirnya ngamuk. Akhirnya oleh bentuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa Pak, malah pangerannya kan ngersaakin tak bisa. Karena manusia neka Pak, makhluk neka adalah alat Pak. Alat perantara. Pangeran nyebut pagi nyerempet neka Pak. Pangeran nyebut pagi nyerempet makanya pembeli dekat Allah. Babali dekat ngersana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada saya bisa nyeke napa saya kersaki Allah tak ada Pak. Tak bisa tolak Pak mula pangeran yang ngersaki. Ben Allah mulanya ngersaki bahaya akidah sampean. Tak bisa tolak pun. Tak bisa kecuali kalau seperti dengan minta perlindungan dari ngersana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga pada riwayat daripada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabun Kanjeng Nabi, man dafa'a ghaidhahu dafa Allah anhu adzabuhu. Jadi sapana orang saya bisa nahan deka belis morang-moreng maka Allah bakal nolak deka orang kak dito dari azab. Tak kira ya azab artinya orang selamat Pak. Selamat pada dunia juga selamat pada akhirat. Wa man hafidha lisanahu satarallahu auratahu. Sapana orang saya bisa jaga lesana, tak sampai ngamuk, tak sampai ngocain, tak sampai nyaki-aki deka atena orang. Maka satarallahu auratahu, maka Allah bakal nutupin deka cacat Pak. Beda kekorang neka itu tutup sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka deka itu tore belajar nahan tak noroten deka nafsu. Luar biasa Pak. Orang saya bisa nahan nafsu neka beri kelebihan saya luar biasa sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW teman adabu sapana orang saya bisa nahan ngempet tak ngamuk, padahal orang itu mampu ngamuk, bisa ngamuk karena orangnya raja, karena orangnya andi kekebesaan, andi kekuasaan, guru misalnya, ustadz misalnya, kepala desa misalnya, bupati misalnya, bisa ngamuk karena andi jabatan, andi kekebesaan, tapi tak ngamuk, tahan. Maka aku neng are kiamat bi Allah orang kadito tempelan Allah Pak. Allah kelaban napa? Wahai orang-orang napa? Allah kelaban napa? Anki Allah bi Allah neka esoromele Pak. Esoromele swarga, esoromele bidadari Pak. Esoromele bidadari.
Orang saya bisa mampu ngamuk tapi tak ngamuk. Misal sampai belis de anak kan bisa sampai ngamuk de anak, cerita de anak. Tapi sampai tak ngamuk, tahan. Yo nek aku pada neng hari kiamat ya Pak, ya Allah Pak, suruh milih bidadari sampai Mbak. Artena bakal pelaku dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Nek sebenarnya ke artena mahum mukhalafana. Mau sampai dididik ngamuk. Ya tak apa milih bidadari Pak masuk dan neraka. Cuma beda neraka bidadari tak ada. Nek maka dikali tore belajar. Bahkan kanjeng Nabi kali itu tuaman ada bus neka. Laisa syadid bisurah. Orang kuat ya, orang sehebat ya, coba kanjeng Nabi neka. Bener orang bisa sekuat mentengaki orang Pak. Orang sehebat tak teman terkalahkan. Keket tak teman kalah misalnya teguh misalnya bener nek orang sehebat nih. Coba kanjeng Nabi neka. Orang sekuat sehebat ini bener neka. Tapi orang sehebat, orang sekuat, itu orang bisa mengendalikan nafsunya. Nafsu tahan, janji kok mau ngamuk kok bahaya kok iso nolong kok iso disebut kok dia masuk penjara, engkau bisa nyebakin kok masuk dekat neraka dan neka orang sehebat, punya orang sehebat, neka orang saya tak terkalahkan neka bener Pak. Jadi keket bener neka orang hebat neka bener. Orang sehebat neka adalah orang saya bisa mengendalikan dekat nafsona. Nah, juga apa? Perlu kaonengan tapi perlu kaonengan ngamuk gelek nika kan berarti kan udah kita saya bagi ngamuk nika tak saya. Nah, bisanya berbagi bentuknya Allah. Nika ngamuk mon bene karena Allah Pak. Mon menabi ngamuk neka bener karena Allah. Tapi mon ngamuk neka karena Allah, punten Pak, beda boleh Pak. Mon ngamuk karena Allah, beda boleh. Neka justru saya neka. Mon ngamuk karena Allah, neka saya. Tapi mon ngamuk bener karena Allah, neka saya tak saya neka. Saya nyebabaki oleh bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Mon ngamuk karena agama, saya cacat. Al-Quran saya cacat, Gusti Kanjeng Nabi saya cacat, tak olehnya hetek Pak. Kudu ngamuk kalau sama jenengan. Maka dari kali itu Gusti Kanjeng Nabi kali itu ngamuk Pak, menabi hurumatullah saya rosak, saya hina. Ngamuk Kanjeng Nabi. Idza udiya yafu wala yuaqib. Kanjeng Nabi nika menabi SHKN pribadine Pak. Pribadina saya saken bener agama yafu nyepora kanjeng Nabi nika wala yuaqib tak balas dendam kanjeng Nabi nika menabi pribadina wa in khusima yasmut wala yujawid menabi pribadina saya hina kanjeng Nabi nika yasmut nyetek kanjeng Nabi Pak tak jawab punten menabi pribadina gara-gara kadito nika luar biasa akhlak kanjeng Nabi menabi pribadi saya gocain nyetek Pak gara-gara nika sampai angka arfa'uhu ila asrafil maratib gara-gara kadito di pangeran angkat derajat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai jadi orang saya paling kecintaan sareng Allah Subhanahu wa taala sampai poci berde dalam Al-Qur'an tak toman Allah moci dekat nabi-nabi selain hajat dekat Gusti Kanjeng Nabi poci berde dalam Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin azim cuma kakek Muhammad seandi akhlak seaku lah neka menabi pribadi nih Pak. Makanya kalau sampai sini kan pribadi kok cara ngetek pun lata jubok ngetek pun. Tero kanjeng Nabi nih. Mohon pribadi ngetek aja Pak. Tapi wa idza bui'a haqqullah lam yakun ahadun dighadabi. Tapi mohon haqqullah, mohon agama saya cacat lam yakun ahadun dighadabi. Ada senandingan morang-morangnya Gusti Kanjeng Nabi maaf Kanjeng Nabi Pak menghulus pedang Kanjeng Nabi menabi Al-Quran
Saya hina Nabi Allah, saya hina Nabi Islam, saya hina. Kau tu nengak neka. Kau tu nengak neka. Tapi mon semakin neka tu neka punten terbalik. Mon pribadi saya gocain pedang saya angkat. Mon partai saya hina akeh kita ngocak. Apabila saya luar biasa, mon organisasi saya hina ngamuk, tapi Al-Quran hina ngetek, Kanjeng Nabi hina ngetek, Islam hina ngetek, nah neka terbalik. Maka dikali itu ajak sampai kalau sampai dengan teklero aja enggak neka. Jadi mon pribadi pak, pon sepora lagi lah tak gitu. Tapi mon agama, mon hurumatullah, hina, cacat, ajak sampai ngetek sampean pak, ajak sampai ngetek. Apa boleh abillah, ajak kelero neka, kelero. Juga Nabi Musa neka orang saya sangat sensitif pak. Nabi Musa neka sensitif. Jadi mon Nabi agama saya kebemainan saya cacat, ngamuk sarah Nabi Musa neka. Ngamuk Nabi Musa neka. Agama saya hina, Allah saya hina, ngamuk Nabi Musa neka. Maka dekat itu ketika Nabi Musa neka peleman dari munajat dekat pangeran, pas nemu kaum neka anak buah neka nyempe dekat pedet sampai kena neka. Akhirnya nyarein Nabi Harun, Pak. Nyarein Nabi Harun. Nabi Harun sarein teku. Seran ora obune ke teku. Obune teku sareng Nabi Musa nika kelaben tanang saya kanan. Terus jonggon teku kelaben tanang saya kacir. Ngamuk, Pak. Angkat Nabi Harun nika ceroboh nika. Gara-gara kecerobohan Nabi Harun sampai kaum mereka nyempe dekah berhala neka. Loh kok tu nengak neka pak. Mondak agama harus tempuru pak. Tak oleh nyepo orang neka. Ngetek tak oleh paling bukan deram aja. Ngawur orang je. Makalah kiai, makalah ustad. Mon Islam hina ngetek ler. Kok tu neka pak. Aja sampean bener lagi. Bu setiap bener zaman berarti neka kekeliruan saya sangat kelero juga teman secara Bani Israel neka teman setung bekto neka mandi badan yang sungai abengkang nyaman abengkang pada bengkang ya pada neku ya pada neku lah sedangkan Nabi Musa tepatnya kan mandi tibian karena kan tak oleh kan mandi reng nengalen aurat orang lain kan dosa. Maka Nabi Musa neka tak gelem reng mandi kecibi karena todus bengkang takok etengalen orang lain. Karena Nabi Musa neka mandi tibian pas sompa bi kaum neka kok sompa kok saungkuna Arapa Nabi Musa aja mandi tibian tak gelem bareng sama sebu kota hina oh ya gara-gara anu raja Nabi Musa aja ngawur gara-gara kaum Nabi Musa nih raja aja bang boleh Nabi Musa aja baros belang makanya tak gelem mandi bareng todus akhirnya situng bekto Nabi Musa nega mandi boleh lagi mandi badan yang soberan terus kelampinnya kayak sabek deka beto kelampinnya kan akhirnya beto nega saya tompangin kelampin Nabi Isa nega kelanyok kengeng apa aing beter nega kelanyok akhirnya Nabi Musa nabung beto nega perlu nabung kelampinnya nega tabung Nabi Musa barenglah keneng empon Nabi Musa ngocak tangkelapi beto ngetek ambung ya mau pak hajar nih kan
Maka akhirnya kaum Bani Israel kan ngalen, Pak. Dan Nabi Musa ini ternyata kelero, Pak. Tepatnya kegibang kan Nabi Musa sering nabang kelampina. Ternyata lopot saya kocaki kaum mereka. Ternyata tak raja biasa. Ternyata tak belang, neka. Jadi duka, Pak. Nabi Musa neka duka. Munda agama neka sangat neku tak aja orang mangken. Seneka. Jadi tore ilmu setrema mal mangken kali itu tore ya malaki. Wasiat daripada Gusti Kanjeng Nabi, nasihat daripada Gusti Kanjeng Nabi neka tore ya malaki la tagdob, aja ngamukan, Pak. Dek sera apa? Napa boleh dia orang alek? Napa boleh dia orang sepuh? Aja maka ada anak bae aja. Sampean Pak Ki, mun ada anak, ada bine, dididik ngamuk. Neka ngamuk, neka Pak tong gele todi saya tajam ngasa Pak. Todi saya tajam neka Pak. Menabi agabe napa ngeres daging selia kan des kuat karena tajam. Lah bener todi saya tajam neka cek pakai sekuti angkui sabar. Mau tak parlo cek angkui. Sekarang lagi kuat ngangkui todi saya biasa, todi biasa angkui. Lah mau sampean benar ngaku saya tajam neka. Ngano roti saya tajam neka. Ngano napa gopes saya tajam neka. Akhirnya Pak begitu butuh lagi karena sekuti angkui bener daging liak tak kuat Pak. Mau tak yasa boleh. Juga nggak neka Pak ngamuk neka Pak tong gelet todi saya tajam neka. Mau sampean dididik ngamuk, dek anak dididik ngamuk dek bini. Padahal salahnya sepele, tapi ya ngamuk. Akhir begitu anak neka adik salah saya aja, pas bisa sampean ngamuk tak makan bang Pak, lebih benar ngamuk bisa sampean. Bini sampean juga nggak neka, dididik ngamuk. Begitu adik salah saya aja, belum tak makan bang Pak. Tong gelet kau di setajam gelet kesal. Neka artinya malah tak berarti sini kalau ngamuk neka makanya tak usah baru menhajat penting nggak waria perlu ngamuk tapi ngamuk kelaban sesais nih kalau nasihat aja deh iya dikitnya berbagi tusan aja ngamuk gila gitu wakar goblok loh neka tak saya dan tuh neka apa nyebabaki tokaran nyebabaki oleh bentuknya Allah Subhanahu wa ta'ala maka dikali toreh ilmu setrema marmaken amalaki sopaja titi ilmu manfaat ilmu sebarokah ilmu senyelamataki kalau sepacenengan bagi bisa masuk dekat surga Allah Subhanahu wa ta'ala toreh juga menabi sebelum asar toleh biasa aki istiqomah maca istighfar ping 70 kali sopaja kaulah sapacenengan dosa seraja espora sareng Allah dosa na ibu kalau sapacenengan bapak mbok kalau sapacenengan juga noro espora sareng Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin al-fatihah.